Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat belajar. Dan juga mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan tafsir kita. Pada kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Zalzalah. Barakallahu fikum. Bisa dibuka buku kalian masing-masing. Baik. Kita langsung saja bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Zalzalah ini adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah peristiwa hijrah. Pembahasan utama dari surah Al-Zalzalah ini adalah berbicara tentang proses terjadinya hari kiamat, di mana bumi akan digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya. Lalu bumi akan mengeluarkan isi perutnya sehingga manusia terperanjat kaget melihat kejadian tersebut. Kemudian dalam surat ini juga Allah menjelaskan bahwasanya manusia dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok, ya, yang bermacam-macam, ya, sesuai dengan amalnya masing-masing, dan nanti akan diberi balasan entah itu surga ataupun neraka sesuai dengan amalnya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika turun firman Allah ini, ya, Az-Zalzalah, saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk, lalu ia menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ya, apa yang menyebab engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar menjawab, "Surat inilah yang membuatku menangis." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa hingga Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian, tentulah Dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, lalu Dia memberikan ampunan bagi mereka." Ini hadis riwayat Tabrani dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, manusia memang tempat salah dan dosa. Tetapi Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun. Seberat apapun dosa seorang hamba, kalau dia mau bertobat, maka Allah, ya, insya Allah akan mengampuninya. Barakallahu fikum. Kita lanjut, ya, masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan, ya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya. Al-Zalzalah yaitu digoncangkan dengan keras, ya. Makna zulzilat bermakna, ya, khurriqat, ya, bi'unfi. Artinya dia sebagai maf'ul mutlak yang berfungsi untuk menekanan, ya. Dengan arti penguatan, artinya benar-benar diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, ya. Ada dua makna. Yang pertama, bumi mengeluarkan isi perutnya berupa mayat-mayat yang dikuburkan sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir di bumi. Ada yang kedua, yaitu bumi mengeluarkan isi perutnya yang berupa benda-benda berharga yang tersimpan di dalam perut bumi, ya, seperti emas, perak, dan benda-benda lainnya yang selalu diperebutkan oleh manusia. Pada waktu itu, ya, tidak akan ada manusia yang peduli dengan harta benda tersebut karena, ya, saking luar biasa peristiwa pada hari tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ya, sebagian ulama memberi tafsiran bahwasanya di hari kiamat nanti manusia akan bertanya-tanya, ya, dan kaget, ya, kenapa bumi yang tadinya tenang, kokoh, lalu tiba-tiba berguncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian ayat yang keempat,
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ya, di sini ada dua pendapat tentang makna ayat ini. Pertama yaitu bumi menyampaikan beritanya bahwa Allah telah memerintahkan ya dirinya, maksudnya bumi untuk berguncang ya dan mengeluarkan isi perutnya. Pendapat yang kedua yaitu bumi pada hari kiamat akan menjadi saksi tentang seluruh kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan hamba-hamba Allah di atas muka bumi. Nah, barakallahu fikum. Ini dari tafsir At-Tabari. Taib. Dan ayat yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan ya yang sedemikian itu kepadanya, maksudnya kepada bumi. Nah, bumi pada hari kiamat diizinkan oleh Allah untuk berbicara, menyampaikan segala persaksian tentang apa saja yang pernah dikerjakan di atasnya. Ya, ini tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu ya menjadikan bumi ini bisa bicara. Nah, barakallahu fikum. Allah tinggal berkata jadi maka jadilah. Baik. Sekarang ayat yang ke-6. Yaumaini yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok ya untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membangkitkan manusia ya di hari kiamat dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya masing-masing selama hidup di dunia. Kalau dia amalnya baik, maka akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Jika kebanyakan amalnya jelek, maka akan dibangkitkan dalam keadaan jelek pula. Ini bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ayat yang ketujuh, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, dalam ayat ini lafaz az-zarrah ya atau apa datang dalam bentuk nakirah ya. Dalam bentuk nakirah maksudnya khair ya. Kalimat khair ya, khairoi kebaikan. Nakirah artinya umum ya. Dan di awal ayat terdapat isim syarat ya. Barang siapa ya. Ini berdasarkan kaidah usul fikih jika suatu kata dalam bentuk nakirah disebutkan dalam bentuk syarat ya, maka akan memberi faedah keumuman ya. Dan kaidah ini berlaku pada ayat ke-7 ini sehingga kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang umum meliputi segala macam bentuk kebaikan ya. Segala macam bentuk kebaikan, baik kebaikan yang dilakukan oleh amal perbuatan, oleh tangan, mata dan semuanya yang terlihat ataupun kebaikan yang dilakukan oleh hati yang tidak terlihat. Maka semuanya itu ada timbangannya dan semuanya akan diberi balasan ya. Walaupun itu semuanya adalah seberat zarrah. Zarrah adalah benda yang sangat kecil yang secara zahirnya tidak mempunyai berat apalagi ditimbang atau bahkan tidak terasa ketika dipegang. Ada macam-macam tentang tafsiran zarrah ya, banyak sekali tafsirannya. Pokoknya itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Ada yang mengatakan semut kecil ya, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan itu adalah seperti debu ya. Debu ketika kita membuka jendela pagi hari, maka ada sinar matahari, maka akan nampak debu-debu partikel-partikel yang kecil itu. Nah, itu juga sebagian ulama mengatakan itulah dzarrah. Artinya itu adalah amal yang sangat kecil ya. Jadi semua yang itu akan dibalas walaupun amalnya itu sangat kecil. Ya, amal kebaikan yang sangat kecil itu tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Ya. Ini tadi ya. Yang pertama ayat 7 adalah kebaikan walaupun seberat zarrah, ya, tentu ada balasannya. Sebaliknya juga kalau dia mengerjakan kejelekan walaupun seberat zarrah, tentunya juga dia akan melihat balasannya. Dua ayat ini adalah ayat yang sangat
mencakup ya, komprehensif ya, yang mencakup segala sesuatu. Barang siapa yang menjadikan ayat ini sebagai pegangan, maka dia akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan dia akan semangat beribadah serta semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, ayat ini menjadi dalil bahwasanya keburukan sekecil apapun hendaknya tidak diremehkan. Ya, sebagaimana diremehkan oleh sebagian orang. Karena dosa yang diazab oleh Allah bukan hanya dosa-dosa besar saja, tetapi ya seluruh kemaksiatan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini kita tidak boleh ya menyepelekan kebaikan walaupun itu sekecil apapun, dan juga kita tidak boleh meremehkan kemaksiatan walaupun itu sangat kecil. Nah, karena semuanya ada timbangannya, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan faedahnya dari surat ini Al-Zalzalah yang pertama, setiap awal pasti ada akhirnya. Ya, ada penciptaan, maka ada penghancuran. Nah, sebagaimana bumi ini dulu diciptakan oleh Allah dan nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan, ada kematian, semuanya ada awal, ada akhirnya. Nah, kemudian hari kiamat adalah kejadian yang sangat dahsyat. Ya, kiamat adalah kejadian yang sangat dahsyat dan ini sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih itu sangat banyak. Dan kewajiban kita adalah mengimani itu semuanya, ya, meyakini dalam hati bahwasanya itu adalah hak, adalah benar adanya. Kemudian bumi merupakan makhluk Allah yang sangat taat, ya, yang sangat taat. Nah, dan hampir semua makhluk-makhluk Allah itu adalah makhluk-makhluk yang taat, ya. Nah, kecuali manusia memang diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taat, ada yang tidak. Nah, kemudian keadilan Allah yang akan membalas setiap amal manusia besar maupun kecil, semuanya akan dibalas, ya. Kemudian semangat dalam berbuat kebaikan walaupun kebaikan sekecil apapun. Dan juga sebaliknya, untuk semangat dalam meninggalkan kejelekan walaupun kejelekan sekecil apapun. Tapi barakallahu fikum, ini dari faedah, ya, faedah yang bisa kita ambil, tentunya masih banyak ya faedah-faedah yang lain. Nah, yang bisa kita ambil dari surah Az-Zalzalah ini. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan bersama. Nah, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.